Tapi kita ngomongin ini dulu nih, ngomongin revisi undang-undang Pemda, Bang Febi. Ya. Tiba-tiba kan keluar gitu kan, Mas Tito tadi ngumpulin sekda seluruh Indonesia, bilang bahwa ada beberapa temuan-temuan yang menyebabkan harus adanya aturan baru untuk lebih efektif dalam pengelolaan dana sampai ke daerah. Mas Trubus, ngeliatnya gimana nih? Mas Trubus dulu deh. Mana? Soal RUU Pemda ini. Iya, RUU Pemda kan sudah berjalan 25 tahun ya. Itu masalahnya. Kemudian ya tentu sudah nggak adaptable lagi dengan perubahan-perubahan yang ada. Persoalannya ya macam-macam. Satu yang paling mendasar sekali adalah mengenai kelembagaan. Jadi di daerah itu banyak sekali over struktur namanya. Over struktur itu over kelembagaannya terlalu banyak. Terus tumpang tindihnya juga banyak. Ya. Kemudian persoalan pelayanan publiknya juga membingungkan, anggarannya juga begitu sangat luar biasa borosnya gitu. Iya, karena itu, dan yang jadi problem juga itu nggak efektif, nggak efisien juga dari sisi persoalan kebijakan, dan dari sisi pelayanan publik juga nggak jadi munculnya tidak transparanan. Yang kedua ada persoalan dari sisi human resources. Jadi ASN-nya ini sendiri problem, karena itu sebenarnya kan ketika ASN itu sudah ditempatkan, ada yang namanya PNS, ada yang namanya P3K, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu sebenarnya sudah dalam rangka untuk percepatan memenuhi pelayanan publik itu di daerah. Tetapi yang terjadi kemudian ini muncul wacana baru, bagaimana kalau P3K ya, atau perjanjian kerja itu otomatis bisa ASN, menjadi PNS. Ini kan menurut saya jadi malah nggak karu-karuan usulan itu. Kan ada revisi undang-undang ASN sekarang ini rencana. Nah itu nanti yang P3K ini otomatis bisa jadi PNS. Padahal keberadaan P3K ini untuk menampung mereka-mereka yang sudah kelewat umur, ya, tapi punya kompetensi pengalaman yang besar untuk bisa jadi dirjen, jadi sekda, jadi ini. Caranya gimana ya? Lewat P3K itu. Karena kalau lewat jadi PNS itu mulai 3A lagi, 3B lagi, kan nggak mungkin kelamaan, Mas. Nggak akan mau orangnya kan gitu. Iya, jadi orang pinter-pinter dari luar negeri pengen sekolah udah canggih, pinter untuk pengembangan daerah, kan dia masuknya P3K itu supaya dia langsung bisa jadi dirjen, dia pokoknya macam di sekda lah kalau daerah, atau kepala UPD kepala dinas ya. Nah itu, tapi yang terjadi ya ini di daerah itu karena ya perangkat OPD, organisasi perangkat daerahnya terlalu banyak, sehingga akhirnya banyak nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi masyarakat membutuhkan pelayanan yang sifatnya mendasar, misalnya pelayanan dalam konteks pendidikan, misalnya yang misalnya pendidikan untuk penyandang disabilitas misalnya. Nah itu nggak ada yang layani gitu. Jadi yang ada dinas pendidikan pada umumnya. Nah itu pendidikan yang khusus itu nggak ada, atau pendidikan untuk mereka yang kategori ini bukan berkemampuan khusus ya, artinya mereka kategori miskin lah gitu, yang miskin. Nah ini nggak ada, makanya begitu pemerintah meluncurkan namanya sekolah rakyat langsung direspon. Ya karena sekolah rakyat, sekolah Garuda kan muncul tuh, sekolah rakyat itu kan menampung mereka-mereka yang tidak mampu miskin daerah, kemudian dimasukkan ke sana. Artinya di situ sebagai solusi. Nah yang penting adalah dalam revisi undang-undang Pemda ini adalah bagaimana kemudian nantinya itu tidak saja percepatan lain, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah itu. Misalnya daerah masyarakat itu kan sekarang menuju society 5.0, ya, masyarakat 5.0 itu masyarakat yang semuanya maunya digitalisasi, maunya serba medsos. Sekarang ada keluhan misalnya kemarin di MUI misalnya waktu Munas, itu salah satu keluhannya, bahwa anak-anak Gen Z, anak Gen Alpha itu kalau nanya agama bukan lagi ke ulama, ke ustadz, ke kiai, ini nanya ke AI. Nah, ini kan sesuatu yang berubah, yang harus direspon. Nah, sama dengan di daerah, ketika daerah itu misalnya masih pelayanan masih manual, pelayanan harus ketemu langsung, kan sudah nggak cocok. Karena apa? Karena maunya pakai aplikasi kan. Sekarang SKCK aja pakai aplikasi Mas yang baru itu. Semuanya pakai. Nah, cuman kan ini juga harus dipahami bahwa ada potensi-potensi ketika nanti digitalisasi itu adalah kebocoran. Kan itu, kalau ini bocor gimana dong ininya ini. Kan itu kan daerah harus diberi pemahaman. Kemudian ada daerah-daerah yang persoalan rumit itu adalah mengenai ini anggaran.
Nah, kemarin juga Bapurdaya langsung nyentil langsung ya soal pendapan dana APBD, betul, yang jumlahnya karena transfer TKD dari pusat ke daerah itu kan sebenarnya sudah cukup besar waktu itu, bahkan untuk daerah-daerah yang kategori khusus itu misalnya Papua, DKI Jakarta, terus masuk apa yang istimewa Aceh, Jogja. Nah, Jogja peningkatannya seperti apa begitu dipotong itu dana istimewanya separuh ya kalau nggak salah dari 1 triliun menjadi 500 langsung Sultan bicara sebagai gubernur ini kan sesuatu yang terus menggeruduk 18 kepala daerah mendatangi Pak Purbaya waktu itu kan memprotes mengenai itu. Jadi ini contoh-contoh betapa kemudian daerah ini merasa kami ini berkuasa, kami berkuasa. Nah, sekarang nanti ada usulan, salah satunya adalah bagaimana kalau kepala daerah itu diawasi oleh DPR. Nah, ini menarik juga gitu. Misalnya artinya DPR bertugas kan selama ini DPR itu kan fungsinya legislasi, pengawasan sama penganggaran. Nah, itu tambah lagi pengawasan sampai ke tingkat daerah. Nah, pertanyaannya bagaimana DPRD di daerah itu? Nah, karena kalau DPR pusat ikut ngawasi, DPRD-nya ini kan sesuatu yang panjang memang itu, Mas. Tapi sebelum ke anggaran, Pak, berarti nanti dengan adanya revisi Undang-Undang Pemda ini kemungkinan bakalan ada kelembagaan-kelembagaan di daerah yang hilang atau digabung gitu ya, Pak? Iya, ada yang digabung, ya kan. Ada yang sifatnya karena beririsan juga disatukan, dikombinasi. Tapi ada juga yang kemudian muncul lembaga baru. Jadi lembaga baru yang memang dibutuhkan dalam konteks ini ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya mengenai perubahan iklim. Nah, iklim ini kan dibutuhkan. Kenapa? Sekarang undang-undang RUU iklim sedang disiapkan itu, kemarin diajak ngomong juga. Tapi bahwa misalnya ada informasi BMKG besok hujan akan terjadi ini deras, itu kan harusnya pemerintah sudah menyiapkan. Kalau dari titik mana yang akan mengalami kebanjiran, titik mana yang potensi longsor, jalur evakuasinya seperti apa. Ini Jakarta aja kita bingung kok, Jakarta Pantai Mutiara itu posisinya airnya sudah segini, ya kan. Ini kan lagu ramad, rembesannya di bawah sudah tinggi sekali. Padahal itu yang membangun swasta. Sekarang pemerintah daerah, Pemprov mengeluarkan anggaran 80 miliar untuk persiapan rembesan ini. Pertanyaannya ini sebenarnya yang tanggung jawab siapa? Apakah Pantai Mutiara yang dalam pengertian swasta atau ini yang menjadi tanggung jawab Pemprov? Ini kan persoalan yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak nanti kalau memang itu fasum yang sudah diserahkan, ya berarti memang itu menjadi tanggung Pemprov. Tapi kalau itu belum, ya berarti masih kewenangannya Pantai Mutiara dong sebagai pihak perusahaan. Apalagi ini situasinya kemudian menjadi cakupan di situ. Tetapi yang jelas bahwa pertanyaan Mas ini menjadi menarik karena apa? Karena saya melihat bahwa ya kapasitas daerah itu selama ini kan 25 tahun itu sangat enjoy menikmati. Orang jadi kepala daerah itu sudah sangat dengan segala konco-konconya masuk, siapa mendukung dia itu siapa, kan pendukung kan masuk semua. Dijanjikan jadi PNS lah, jadikan kepala dinas semua. Di daerah itu namanya jual beli jabatan itu kan dahsyat sekali. Di Jakarta sekarang ramai lagi tuh. Ya, sering disalahgunakan untuk korupsi ya. Korupsi. Nah, TT juga sering banget. Betul, di daerah seperti itu. Dan Jakarta ramai. Ada di viral mengenai itu. Ada kepala daerah yang bukan kepala daerah, ada satu pejabat di Pemprov itu katanya jual beli jabatan. Ada itu di TikTok ramai itu lagi viral. Itu maksud saya kita nyinggung itu salah satu bagaimana penggabungan itu sangat diperlukan. Tetapi muncul yang baru itu nanti juga harus dipertimbangkan apakah ada keberlanjutan atau tidak. Karena kebijakan publik itu ada ketuntutan selain efisien, efektif, ada keberlanjutan. Maka berlanjut enggak dalam pelayanan itu? Kalau enggak ya ujung-ujungnya nih, misalnya daerah Papua. Papua itu yang paling banyak yang saya tahu itu adalah tuntutan untuk menentukan mengenai masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu pengennya ada satu kelembagaan yang khusus dibiayain oleh Pemprov, oleh APBD. Ya. Nah, lembagaan ini sudah ada memang, tetapi kan yang sifatnya yang melayani, sifat yang ini. Ini kan tapi ada sebagian yang mencurigai jangan-jangan itu untuk kepentingan ya gerakan Aceh Merdeka, bukan Aceh, Papua Merdeka. Jadi kan ya, jadi hal-hal kemana-mana gitu, pasti ada kecurigaan ke sana karena maunya jadi ini gitu.